حي على الصلاة. Kemudian pembahasan yang berikutnya, ya. Pembahasan yang berikutnya kata penulis rahimahullah taala, al-isti'adatu wat-taflu fi salati lidaf'i al-waswasa. Nah, lidaf'i al-waswasa. Kata beliau rahimahullah taala, al-isti'adah, ya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz, wa taflu, serta ya, meludah. Nah, meludah maksudnya di sini, ya, meludah, meniup, ya, dengan keluar sedikit air liur, ya, sedikit sekali. Itu yang dimaksud di sini at-taflu, ya, bukan meludah, ya, seperti yang kita maklumi. Nah, meludah buang air liur banyak, ya, itu bukan taflu. Nah, tapi dia tiup kemudian ya, keluar sedikit air liur, itu yang disebut dengan taflu. Baik, fi salat. Nah, di dalam salat, lidaf al-waswasa, untuk menolak bisikan-bisikan. Maksudnya bisikan-bisikan syaitan. Bisikan-bisikan syaitan. Nah, baik, jadi artinya boleh seseorang yang sedang mengerjakan salat kemudian mendapatkan waswas, bisikan-bisikan dari syaitan sehingga membuat dia tidak khusyuk di dalam salatnya. Nah, maka boleh dia untuk membaca isti'adah, lalu kemudian dia ya, meludah ke kiri, ya, di dalam salat tersebut. Ini hukumnya adalah boleh, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat yang akan kita dengarkan di sini. Kata penulis rahimahullah taala, wa qala lahu Utsman ibnu Abil As radhiyallahu anhu, dan berkata kepada beliau, ya, sini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utsman ibnu Abil As radhiyallahu anhu. Utsman ibnu Abil As, ya, beliau termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang paling masyhur sahabat Nabi yang bernama Utsman adalah Utsman ibn Affan. Tapi ada sahabat Nabi yang lain yang bernama Utsman juga, akan tapi ya, beliau adalah Utsman ibnu Abil As radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Sesungguhnya syaitan telah menghalangi antara diriku dan antara salatku, wa qiraati, dan antara bacaanku. Nah, yulabbisuha alayya, dia memberikan talbis kepada saya. Nah, memberikan ya, kerancuan atau bisikan-bisikan kepada saya. Nah, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab. Nah, itu adalah syaitan. Itu adalah syaitan yuqalu lahu khinzab. Ya. Nah, khinzab atau khinzib. Ya. Nah, itu dilihat lagi. Saya dengar ya dari salah satu guru kita mengajarkan ini di Yaman, beliau baca khinzab. Ya. Nah, bisa dilihat lagi. Baik. Yuqalu lahu khinzab. Fa idza ahsastahu, fata'awwadh billahi minhu. Wadkhul ala yasarika thalathan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah syaitan. Ya, yuqalu lahu khinzab. Nah, namanya adalah khinzab. Ya, fa idza ahsastahu fata'awwadh billahi minhu. Maka apabila engkau merasakan hal tersebut, ya, maksudnya merasakan bisikan-bisikan itu, fata'awwadh billahi minhu, maka berlindunglah kepada Allah darinya. Berlindunglah kepada Allah darinya, maksudnya membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Ya, itu dimaksud dengan fata'awwadh billah, itu membaca ta'awudz. Wadkhul ala yasarika thalathan, lalu meludahlah kamu ke sebelah kiri
salatan 3 kali. Meludahlah kamu ke kiri 3 kali. Nah, qala fa fa'altu dzalika wa adhabahu Allah 'anni. Maka Uthman ibnu Abdul As mengatakan fa fa'altu dzalik, maka saya pun melakukan hal tersebut, fa adhabahu Allah 'anni, maka Allah Subhanahu wa taala pun menghilangkannya dariku. Nah, menghilangkannya dariku maksudnya menghilangkan bisikan-bisikan syaitan yang disebut dengan khizab tadi kepada beliau ketika beliau melakukan salat. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan tentang hadis ini, fi hadzal hadits istihbab at-ta'awudz min asy-syaitan 'inda waswasatihi ma'a ma'a taflin 'anil yasari 3. Kata beliau rahimahullah, di dalam hadis ini menunjukkan tentang disunnahkannya untuk berlindung kepada Allah dari syaitan, yaitu membaca ta'awudz ketika adanya bisikan-bisikan dari syaitan tersebut, sambil dengan ma'ataflin bersamaan dengan meludah anil yasar 3, ke kiri 3 kali. Nah, ke kiri 3 kali. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari hadis ini menunjukkan tentang apa yang dibawakan oleh penulis rahimahullah sebagai judul pembahasan, bahwa perbuatan tersebut adalah perkara yang diperbolehkan, bahkan perkara yang disunnahkan. Nah, sebab seseorang tersebut ketika dia mengerjakan salat, dituntut baginya untuk khusyuk di dalam salatnya. Nah, dan syaitan tidak akan pernah tenang. Nah, tidak akan pernah tenang dari mengganggu orang-orang yang mengerjakan salat. Mengerjakan salat, syaitan tidak senang kepadanya. Dia akan berusaha untuk mengganggu bisikan kepadanya, dan menghayal-hayalkan kepadanya sesuatu di dalam salatnya. Nah, di dalam salatnya, bahkan kadang seseorang itu ketika dia lupa sesuatu, dan dia berusaha untuk mengingatnya, dia tidak ingat. Tapi nanti ketika dia salat, justru syaitan datang mengingatkan, oh, yang tadi kamu ingat adalah ini dari barang yang kamu cari itu tempatnya di sini. Diingatkan oleh syaitan. Nah, diingatkan oleh syaitan. Maka demikian syaitan selalu berusaha untuk memalingkan seseorang dari kebaikan dan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika dikumandangkan azan, maka syaitan lari terkentuk-kentuk. Syaitan lari terkentuk-kentuk. Sampai dia tidak mendengarkan lagi suara azan tersebut. Akan tapi nanti ketika azan sudah selesai dikumandangkan, dia datang lagi. Nah, dia datang lagi. Nanti qomat dikumandangkan, maka dia lari lagi. Seperti itu. Nanti setelah qomat dikumandangkan, selesai dikumandangkan, maka dia datang lagi menggoda orang-orang yang mengerjakan salat. Nah, mengerjakan orang-orang yang mengerjakan salat. Maka kapan seseorang tersebut mendapatkan waswas dari syaitan, di dalam salatnya, maka lakukanlah seperti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu kemudian dia meludah meludah ke kiri 3 kali. Dan ini berlaku umum. Nah, berlaku umum bagi semua orang yang mengerjakan salat, apakah dia sebagai imam atau dia sebagai makmum. Nah, dalam salat wajib maupun dalam salat sunnah, laki-laki ataupun perempuan. Nah, bagi orang yang salat sendiri, semua orang yang salat bisa melakukan hal ini. Nah, bisa melakukan hal ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tadi meludahnya ke kiri. Nah, dia dia menoleh sedikit. Bukan menolehkan ke semua kepala, menoleh sedikit ke arah kiri, kemudian dia meludah tiup 3 kali ke arah kiri. Nah, ke arah kirinya. Baik. Dan kalau ada sapu tangan, dia tiup di situ, dia pegang, dia tiup di situ, maka tidak mengapa. Nah, apalagi kalau ketika salat berjamaah, di sebelahnya ada orang, maka jangan sampai orang tersebut merasa terganggu dengannya. Nah, atau jangan sampai kebanyakan yang keluar. Baik. Baik. Jadi dia meludah ke kiri, meludah ke kiri 3 kali. Baik. Kemudian di sini Abu As, Utsman bin Abi As radhiyallahu taala mengatakan fa fa'altu dzalik.
maka saya pun melakukan hal tersebut. Nah, menunjukkan bagaimana para sahabat bersegera mereka di dalam melakukan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, fa'adhabahullahu anni, maka Allah Subhanahu wa taala pun menghilangkan hal tersebut dariku. Nah, menghilangkan hal tersebut dariku. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini hukum al-isti'adah serta meludah di dalam salat ketika seseorang itu mendapatkan waswas, bisikan-bisikan dari syaitan. Nah, bisikan-bisikan dari syaitan. Kemudian hal ini berapa kali dilakukan? Di sini dilakukan kapan dia mendapatkan waswas tersebut. Maka dia lakukan. Maka dia lakukan baca isti'adah 1 kali, kemudian dia meludah 3 kali ke arah kirinya. Di sebelah kirinya. Baik, kemudian juga di sini yang menunjukkan kepada kita tentang bagaimana syaitan itu selalu menggoda manusia. Selalu menggoda manusia. Di sini disebutkan dalam salat, dan bukan hanya dalam salat saja. Akan tapi juga dalam keadaan-keadaan yang lain. Syaitan tidak pernah reti. Syaitan tidak pernah capek untuk menggoda manusia. Ketika dia ingin makan, ketika dia ingin minum, ketika dia duduk sendiri, syaitan datang memberikan khayal-khayalan kepadanya. Ketika ingin dia mendatangi istrinya. Dan pada seluruh keadaan syaitan selalu mendekati seorang hamba dan selalu membisik-bisikkan kepadanya hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik. Maka oleh karena itu kapan seseorang tersebut menyibukkan dirinya dengan zikir kepada Allah dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan waswas dari syaitan, maka insyaallah taala dia akan terjaga dari bisikan-bisikan syaitan tersebut. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah. Apabila syaitan memberikan bisikan-bisikan kepada kamu, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca ta'awudz.